lagi di kampus UB Universitas Muhammadiyah Slawi UBS ya. Jadi aku di sini mau mencari stranger. Kita nemu stranger nih. Halo. Ini buat lagi nganggur nggak? Sibuk. Sibuk. Kamu Ya udah sendiri deh. nganggur. One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku mau minta maaf ya sama kalian, masih kayak takutnya aku ganggu waktu kalian tadi waktu main-main. Aku mau sedikit bincang-bincang sama kalian ya, bertukar wawasan gitu ya tentang gaya hidup sehat gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Kayaknya nggak etis kalau misalnya kita nggak kenal tapi ngomong-ngomong gitu ya. Oke, cocok. Nih, aku dulu ya, gimana? Oke. Jadi aku nama aku Risma. Aku Risa. Aku Ardi. Aku Risa. Aku Faris. Oke, halo ya, salam kenal ya. Salah. Oke, ini sesuai yang aku bilang ya tadi pas awal. Di sini aku mau bertukar wawasan sama kalian tentang gaya hidup sehat gitu. Ini sebelumnya ada yang tahu nggak gaya hidup sehat itu apa? Mungkin dari cara kita Mari kita hidup. Oh iya sih, ya benar banget cara kita hidup ya. Tapi mungkin lebih spesifiknya itu gaya hidup sehat itu adalah kebiasaan yang kita lakukan selama sehari-hari untuk ya kesehatan fisik kita, emosional, terus mental juga seperti itu. Nah, gaya hidup sehat itu apa ya? Ada beberapa aspek nih, kayak contohnya tuh kan yang pertama pola makan itu masuk ke dalam aspek gaya hidup sehat. Terus juga ada pola tidur, terus juga apa lagi ya? Kesehatan fisik, aktivitas fisik. Iya betul banget, dari kita bangun tidur sampai ke kita tidur lagi itu masuknya ke gaya hidup sehat gitu guys. Tapi selain itu sehat juga kan apa ya? cara mental. Itu mahal. Iya, sehat itu mahal, bener banget. Dan sehat itu kan definisinya itu kan anti penyakit ya, atau anti cacat gitu. Jadi selain dari apa namanya, meningkatkan kualitas hidup sehat juga, gaya hidup sehat juga anti penyakit gitu. Ya orang cacat itu sakit. Oke, ada selain itu ada yang tahu gak sih manfaat dari gaya hidup sehat? Ada, aku tahu. Apa? Yaitu kita bisa memanage diri kita untuk hidup sehat, untuk mencegah dari penyakit. Dan kalau kita melakukan gaya hidup sehat, itu juga bisa melatih diri kita untuk menjaga diri. Oh iya. Dimulai dari kebersihan dan pola makan dan lain-lain. Ya, betul banget itu udah spesifik banget sih dijelasin ya. Terus lu juga kayak menjaga berat badan juga itu termasuknya dalam manfaatnya ya. Nah selain itu aku ada beberapa tips nih ya, kan kita udah bahas nih kayak apa sih gaya hidup sehat, terus manfaatnya tuh apa aja gitu. Aku ada tips nih buat kalian tentang gimana sih cara kita biar bisa menjaga hidup kita tetap sehat, atau gaya hidup sehat tuh gimana sih kayak gitu kan. Nah yang pertama itu kita bisa menjadwalkan waktu kita untuk beraktivitas fisik. Contohnya itu kayak jogging ataupun ya lari-lari kecil gitu ya di sekitar rumah gitu. Karena aktivitas fisik itu apa ya, hal yang paling penting untuk kita menjaga produktivitas tubuh kita gitu. Karena manusia normal itu membutuhkan waktu minimal 30 menit per hari untuk beraktivitas fisik. Contoh seperti jogging yang tadi aku jelasin. Tapi nggak melulu tentang jogging juga, kita bisa kayak gym gitu. Dan itu minimal tuh 30 menit. Dan itu harus konsisten, tapi nggak melulu 30 menit sih, kayak misalnya setiap hari tuh nambah, atau 31, 32, 33 gitu. Selanjutnya yang paling penting itu pola makan. Itu sih yang paling penting. Kayak
kita tuh kan sebagai remaja, salah satu struggle yang kita hadapi itu kan pola makan kan. Kayak kita tuh banyak banget di sekeliling kita itu makan makanan yang iya instan gitu kan, termasuk ke dalam makanan ultra processed food. Dimana ultra processed food itu adalah analisis yang ketika kita memakan makanan seperti itu dalam jangka waktu yang cukup lama, itu yang pertama paling buruk itu bisa menurunkan daya ingat kita, menurunkan cara berpikir kita, masih kayak menurun gitu loh ya, bahasa kasarnya bodoh gitu ya. Selain itu juga bisa mengakibatkan depresi juga, terus obesitas dan lain-lain. Itu tuh bahaya banget sih, karena apa ya, banyak makanan yang ultra processed food yang kita anggap itu sebagai makanan baik. Kalian tahu nggak? Contohnya nih ya, martabak manis, martabak telur, itu salah satu makanan ultra processed food yang bahaya banget buat kita kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Tetapi kita lalai kan, kayak ini mah makanan biasa aja, pasti ya aman buat kita gitu kan. Itu sih bahayanya sih. Ya kan, kita remaja kan paling kalau misal punya duit, jajan ini yuk, jajan itu yuk. Nah, itu struggle banget kan. Terus selanjutnya itu minum air secukupnya. Itu apa ya, kalau kalian tuh minum setiap hari tuh berapa mili, berapa liter? Iya, banyak sih, itu penting banget. iya betul, penting banget. Tapi kadang tuh kita minumnya tuh sembarangan kan, kayak ya udahlah asal minum gitu kan, Marimas, es teh jumbo, itu kan aku juga suka soalnya. itu itu sebenarnya nggak baik ya, karena kan gulanya tuh banyak banget ya, apalagi bukan gula yang gula yang sehat ya. Terus juga kurangi stres ya, buat teman-teman yang mungkin punya masalah percintaan, kayaknya dihindari dulu ya. Kalau bisa ya, kalau bisa jangan punya pacar gitu, biar hidup tetap aman, nggak stres gitu ya. Terus istirahat yang cukup juga gitu. Jadi walaupun kita sebagai seorang remaja ya yang suka begadang gitu kan, anak nokturnal, itu kalau bisa dihindari ya, karena tubuh kita itu kan minimal untuk recovery itu 7 atau 8 jam gitu. Sedangkan kita biasa tidur jam berapa sih kalau remaja? Jam 1, jam 11, jam 3. Aduh, nanti kalau pagi dibuat tidur juga. Itu nggak baik ya sebetulnya ya. Ini aku kan udah jelasin nih tentang gaya hidup sehat. Kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyain gitu? Atau ini kita bertukar wawasan gitu? Mungkin ada beberapa penjelasan aku yang kurang ataupun dari program pemerintah sendiri, yaitu makan bergizi gratis. Dan mungkin ibu pemateri juga lihatlah menu-menunya apa aja, dan apakah menu itu sudah memasuki pola makan sehat atau bukan. Oke, kalau dilihat ya, menurut aku udah cukup sih, karena kan nggak mungkin juga ya pemerintah memberikan makanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya sumber daya manusia biar bisa lebih sehat, itu nggak terjaga gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pasti kita harus percayalah sama pemerintah gitu. Apakah pola makan sehat itu hanya dilakukan satu kali, yaitu pada siang hari, sementara kita nggak tahu sarapan mereka apa dan makan malamnya mereka itu apa? Itu gimana? Iya sih, mungkin lebih ke dana ya, karena katanya gitu, untuk menyongsong makanan tersebut itu bukan dari pemerintahannya, tapi dari duit pribadi dari presidennya langsung gitu kan. Mungkin itu yang menjadi minimum untuk tidak diberlakukannya untuk semuanya gitu. Lalu apakah maksimal ketika makan bergizi itu hanya dilakukan satu kali dalam sehari, dan itu pun waktu sekolah juga, yang menutup kemungkinan kalau hari libur mereka tuh nggak makan bergizi,
Lalu menurut Anda gimana kalau apakah maksimal makan pola sehat itu hanya dilakukan sekali? Dan normalnya itu berapa? Apakah harus 3 kali sehari atau Enggak sih, enggak maksimal sih. Mungkin kalau dari tubuh itu kan pasti membutuhkan apa ya, asupan yang banyak gitu kan, tergantung aktivitas kita juga gitu. Tapi memang untuk normalnya, normal kita sebagai manusia itu kan biasanya makan 3 kali sehari gitu kan. Tapi kembali lagi diperuntukkan apa ya, balance gitu lah antara aktivitas kita dengan asupan yang masuk juga ke tubuh kita gitu. Iya, gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? itu lagi boleh? Ya boleh. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, apa kritik Anda terhadap pemerintah terkait makan bergizi? Oke, sebenarnya kalau makan siang gratis ya, itu kan seharusnya itu dimulai kepada anak-anak yang usia 0 sampai intinya untuk balita gitu ya, itu harusnya prioritasnya itu untuk itu, karena dari usia 0, usia kelahiran sampai balita itu kan di situ proses dari contoh sel-sel ataupun apa namanya kinerja otak itu kan dibentuk dari situ. Sedangkan kalau misal balita itu tidak diberikan asupan yang bergizi sejak dini, itu gimana nanti besarnya gitu. Jadi menurut aku tuh kalau misal diberikan makanan gratis yang bergizi ketika anak-anak menginjak umur yang bisa dibilang remaja, yang nggak remaja banget ya, maksudnya yang menuju remaja itu kurang tepat karena itu udah bisa dibilang telat gitu. Iya, sama-sama. Oke, jadi pembahasan kita tentang gaya hidup sehat udah selesai nih ya kayaknya. Aku mau bilang makasih sama kalian. Terima kasih banget udah mendengarkan. Iya, cakap-cakap aku gitu ya. Kalau misal ada kesalahan maupun kalau ya mohon maaf banget kalau misal ada kesalahan dalam tutur kata aku juga yang belibet ataupun apapun lah itu ya. Minta maaf. Oke, bisa say hi dulu ke kamera. Oke, bye bye. Bye bye dulu dong, bye bye.